Dara kali ini akan bereksperimen membuat mie dan rumput laut menjadi cemilan enak dan gurih. Apakah Dara akan berhasil? Tonton videonya sampai habis. Kali ini Dara ingin bercerita tentang kakak sepupunya, yang bernama Vina. Vina tidak memakan nasi sejak kecil, ia hanya memakan mie instan dari kecil. Tidak sah jika di dalam mie tersebut harus terdapat telur ceplok. Entah apa yang ada di dalam pikirannya terhadap nasi, melihat nasi saja Vina sudah sangat muak. Vina tak memikirkan efek buruk mie instan terhadap tubuhnya. Ibu Vina dari dulu sudah memaksanya untuk memakan nasi tapi dia malah marah terhadap ibunya. Anehnya walaupun tak makan nasi badannya terlihat sehat dan montok. Suatu ketika Vina mengajak Dara bertemu pacarnya, yang bernama Nick. Mereka bertemu di pasar malam, di sana mereka menghabiskan malam bermain wahana dan beberapa game berhadiah lainnya. Tetapi mereka hanya memenangkan satu boneka beruang. Setelah puas bermain, pacar Vina yang sangat lapar, mengajak mereka makan nasi uduk di salah satu stand pasar malam tersebut. Vina sontak terkejut, ia lalu beralasan sudah kenyang. Vina lalu mengedipkan mata ke arah Dara, agar Dara mengatakan hal yang serupa. Tetapi pacarnya memaksanya, karena Nick sudah lama tak makan nasi uduk. Vina dengan berat hati menuruti ajakan pacarnya itu, tetapi ia berpesan kepada pacarnya untuk tidak memesankan ia dan Dara nasi karena mereka akan mencari jajanan di sekeliling pasar malam tersebut bersama Dara. Vina hanya menyuruh Nick memesankan mereka minuman. Vina dan Dara membeli takoyaki dan kentang tornado. Setelah itu mereka kembali menemui Nick di tempat nasi uduk. Alangkah terkejutnya Vina dan Dara melihat Nick memesankan mereka nasi uduk. Vina pun kesal dan memarahi pacarnya, tetapi Nick malah menutup mulut Vina dengan tangan kanannya karena geram mendengar Vina mengoceh. Nick pun mengatakan tak baik marah di depan makanan. Vina tak mau memakannya, sedangkan Dara dan Nick sangat lahap memakannya. Vina menyuruh salah satu di antara mereka memakan nasi uduknya, tetapi Dara dan pacarnya sudah kenyang. Nick menyuapkan nasi uduk tersebut ke Vina. Ia memaksa Vina untuk makan. Hingga akhirnya Vina membuka mulut dan memakannya. Melihat aksi itu Dara terkejut, dan tak menyangka, Vina mau memakan nasi tersebut walaupun tak habis. Tak lama setelah makan Vina ke toilet. Setelah itu mereka pun pulang. Dara merasa senang akhirnya Vina mau makan nasi. Malam itu Vina menginap di rumah Dara. Keesokan harinya ibu Dara mengetuk pintu kamar Dara, menyuruh bangun karena jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Dara dan Vina pun bangun. Tak lama itu ibunya berteriak memanggil Dara dari arah dapur. Dara menghampiri ibunya. Ibu menyuruh Dara membawa mie yang ditambah telur cemplok untuk Vina. Dara berinisiatif nambahkan nasi di piringnya, karena semalam Vina sudah belajar makan nasi. Dara lalu membawa mie tersebut ke arah Vina yang sedang asik menonton TV. Tak disangka, ketika Vina melihat mie yang diberikan oleh Dara tercampur nasi, ia malah marah ke Dara. Dara heran kenapa Vina marah kepadanya. Padahal semalam ia sudah bisa memakan nasi. Vina langsung menjelaskan bahwa semalam ketika dia ke toilet dia memuntahkan nasi uduk tersebut. Dara tak percaya terhadap omongan Vina. Ia lalu menyuapkan mie tersebut ke mulut Vina agar ia memakannya. Tapi Vina tak membuka mulut. Akhirnya Vina marah dan menjambak rambut Dara. Dara pun takut sehingga dia lari. Tetapi Vina mengejar Dara. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka di depan rumah. Tiba-tiba motor dari arah depan menabrak Dara. Vina yang melihatnya pun cemas. Dara tergeletak di aspal jalan sekitar rumahnya dengan hidung yang mengeluarkan darah, dan tak sadarkan diri. Tak lama itu Dara dibawa ke rumah sakit. Di sana Dara mendapatkan perawatan yang intens. Tak lama itu Dara pun sadar. Ia merasakan pusing di bagian kepalanya yang diperban. Ia melihat ibu dan ayahnya serta Vina juga berada di ruangan rumah sakit tersebut. Terlihat mereka sangat khawatir dan sedih. Mereka terkejut saat melihat Dara sudah sadarkan diri. Vina pun lalu memeluk Dara, meminta maaf sambil menangis menyesali perbuatannya yang sudah mencelakainya. Dara tidak menyalahkan Vina karena ini semua salah Dara yang jahil terhadap kakak sepupunya itu. Ia juga meminta maaf kepada Vina atas kejahilannya itu. Vina memaafkan Dara. Akhirnya Vina lega Dara sudah sadarkan diri dan bisa memaafkannya. Cerita pun selesai. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah berbuat jahil atau jahat terhadap orang lain, sebab kejahatan itu akan berbalik ke dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka.